Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Gifar Septiani dengan NIM C240121012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal responsi yang latihan soal mandiri yang dikerjakan pada saat responsi praktikum biologi perikanan. Izinkan saya untuk share screen dan menjelaskan cara-cara dari pengerjaan responsi. Oke, di sini saya akan membahas nisbah kelamin terlebih dahulu. Di soal sudah diketahui nilai WG-nya juga sudah, tapi belum saya masukkan untuk tabel awal karena untuk nisbah kelamin nilai WG ini itu tidak terlalu mempengaruhi. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk sort and filter jenis kelaminnya dulu, yang jantan-jantan, yang betina-betina. Terus teman-teman tinggal masukin nilai N jantan, N betina, P jantan, P betina, terus P kecil jantan, P kecil betina, sama standar deviasi. Nah, untuk rumus N sama seperti pertemuan sebelumnya, rumusnya count yang di drag itu nomor, terus untuk N jantan berarti count, tapi yang di drag hanya yang jenis kelaminnya jantan aja. Kalau untuk yang betina, berarti count dari kolom ke-7 sampai 11 di count. Terus untuk P besarnya tuh kan rumusnya eh, N jantan dibagi N keseluruhan dikali 100. 100-nya itu menunjukkan persen, tinggal di drag. Eh, terus untuk P betinanya berarti N betina dibagi N dikali 100%. Dari sini udah ketahuan ya, tanpa harus ngitung eh, standar deviasi ataupun tabel-tabel yang lain gitu, kalau proporsi dari P jantan sama P betinanya tuh 1:1 gitu. Untuk P jantan berarti rumusnya sama P besar, cuman yang membedakan adalah yang P kecil ini tanpa harus dikali 100% gitu. Jadi hanya N jantan dibagi N aja, N keseluruhan. P betina juga sama, yaitu N betina dibagi N keseluruhan. Untuk rumus dari standar deviasi, kalau di Excel tuh pakai SQRT atau akar dari P jantan dikali P betina dibagi N keseluruhan. Nanti tinggal di enter aja, hasilnya 0,05. Untuk interpretasi dan kesimpulan dari jantan, kan SK 95% ya. Jadi otomatis rumusnya P jantan ditambah dikurang standar deviasi kurang dari P, kurang dari P jantan ditambah standar deviasi. Jadi 0,45 kurang dari P, kurang dari 0,55. Sehingga proporsi ikan jenis kelamin jantan itu sebesar 0,45 sampai dengan 0,55. Sedangkan kalau yang betina berarti rumusnya P betina dikurang standar deviasi dikurang kurang dari Q kurang dari P betina ditambah dari standar deviasi. Hasilnya 0,45 kurang dari Q kurang dari 0,55. Proporsi ikan jenis kelamin betina sebesar 0,45 sampai dengan 0,55. Nah, habis itu kita harus melakukan uji chi-square, di mana H0-nya tuh 1:1, yang berarti seimbang. Terus H1-nya tuh bukan satu bukan sama dengan 1:1 atau tidak seimbang. Nah, nanti tinggal dibikin tabel aja dari TKG 1, 2, 3, 4, OIJ, OIB, EI, exit, J, exit, B, exit, sama extend. Nah, untuk OIJ-nya tuh rumusnya frekuensi, terus yang di blok tuh TKG-nya. TKG dari jantan tinggal di enter, nanti langsung keluar ke bawah.
OIB juga sama, cuman yang ngebedain yang di blok itu tuh bukan eh, TKG dari jantan, tapi TKG dari betina. Untuk EI ini tuh rumusnya OIJ ditambah OIB dibagi dua, sama aja kayak jumlah rataan gitu. Nanti teman-teman bisa di drag aja ke bawah. Untuk exit J-nya tuh rumusnya OIJ dikurang EI kuad pangkat 2 dibagi EI gitu. OIJ dikurang EI pangkat 2 dibagi EI. Berarti untuk exit B, rumusnya OIB dikurangi EI pangkat 2 dibagi EI. Nah, nanti teman-teman bisa drag langsung aja. Kalau untuk exit tuh berarti sum dari exit J sama exit B. Jumlah dari exit J sama exit B. Tinggal di enter, terus teman-teman tinggal drag aja ke bawah. Untuk extract, teman-teman bisa pakai rumus alpha titik koma n min 1. Karena n-nya ini 10, jadi 10 kurangi 1, 9. 0,5 untuk SK 95%. 95%. Tinggal di enter. Udah kelihatannya kan ini sigma exit-nya ada 1,33, exit-nya 16,9188. Nah, berarti exit kurang dari exit, otomatis tolakan 0 gitu. Di mana tidak apa ya, tidak mempengaruhi gitu. Terus untuk kesimpulannya berdasarkan SK 95%, dari uji T-square I disimpulkan bahwa proporsi yang seimbang antara jantan dan betina 1:1. Benar kan? Sebenarnya tuh udah ketahuan dari awal proporsinya tuh 1:1. Cuman tugasnya kita tuh yang ngebuktiin eh, apa yang bikin proporsinya tuh 1:1. Ya, lanjut ke TKG. Nah, untuk TKG, teman-teman tinggal masukin data yang tadi, terus tinggal cari nilai N, max, min, wilayah, jumlah kelas, lebar kelas, jarak kelas, segitu. Nah, untuk N-nya blok yang nomor, tinggal di enter. Untuk yang max-nya, teman-teman bisa tulis rumus max, blok yang panjang. Untuk min-nya juga sama. Untuk wilayahnya berarti max dikurangi min. Untuk jumlah kelasnya rumusnya 1 ditambah 3,32 log N. Log N itu berarti log 10. Buletin ke atas. Untuk lebar kelasnya wilayah dibagi jumlah kelas. Kalau ini buletin ke bawah, jarak kelasnya yaitu lebar kelas ditambah 1. Nah, untuk yang jantan, teman-teman bisa masukin SKB-nya yaitu yang pertama nilai minimum yaitu 109 kan. Nah, untuk seterusnya yaitu nilai SKB sebelumnya ditambah dari jarak kelas. Nah, kalau ini berarti 116 ditambah 7. Nah, untuk SKA-nya, teman-teman bisa pakai rumus SKB ditambah lebar kelas. Nanti teman-teman bisa drag aja untuk SK-nya, rumusnya sama dengan SKB dan sampai SKA. Habis itu di drag. Untuk rumus TKG, teman-teman bisa masukin I, teman-teman bisa masukin hitung manual karena soalnya kalau di Excel tuh biasanya tuh tadi aku udah nyoba ada dinf gitu loh, dinf 0. Kalau dinf 0 itu tuh sama dengan kayak misal 3 dibagi 0 ya otomatis eh misalnya 0 bagi 0 gitu otomatis 0 kan. Nah, lebih baik kayak itu manual aja. Terus untuk sigma teman-teman bisa ngesam bagian samping ini, enter, terus drag aja ke bawah. Untuk FI relatif rumusnya eh, misalnya TKG 1 berarti TKG 1 dibagi sigma dikali 100. Nah, teman-teman bisa langsung drag aja ke bawah. Ini juga sama. Berarti kalau FI relatif yang ini tuh apa namanya? Rumusnya TKG 2
dibagi sigma terus dikali 100 gitu. Nah, sama semuanya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung dibikin tabel di mana untuk di mana untuk nilai X-nya tuh nilai SK, nilai kelas, terus untuk nilai Y-nya tuh FI relatif dari setiap TKG gitu. TKG 1, TKG 2, dan TKG 3. Nah, di sini udah diketahui ya, TKG 1 warnanya biru, TKG 2 warnanya oranye, TKG 3 warnanya abu-abu, TKG 4 warnanya kuning gitu. Nah, di sini udah kelihatan nih yang mendominasi itu TKG berapa, yaitu TKG 4 yang warna kuning gitu. Sama halnya sama yang betina, cuman yang membedakan yang ini tuh bukan pakai data yang jantan, tapi pakai data yang betina. Sama aja sih sebenarnya. Tuh kan dari grafiknya tuh udah kelihatan kan, udah kelihatan kalau yang paling banyak tuh warna biru. Kita cari nih warna biru tuh TKM berapa? TKM 1. Tuh. Nah, kita lanjut ke IKG. Untuk IKG sendiri, ini tuh yang dicari WG udah ada. Tinggal IKG doang yang dicari. Rumusnya tuh WG dibagi W. Tinggal enter, terus teman-teman tinggal drag aja. Terus habis itu teman-teman tinggal bikin tabel dari TKG, IKG rataan, sama STD. Nah, TKG rataannya tuh rumusnya average. Misalnya TKG 1, ya udah yang di blok tuh yang TKG 1 tinggal di enter. Ini TKG 2 average. TKG 2 cuma satu, ya udah enter gitu. Ini yang ada dua tuh kan TKG 4. Berarti yang di blok tuh yang kolom ini sama kolom ini. Kolom ini sama kolom ini. Tinggal di enter gitu. Untuk STDF, teman-teman bisa masukin rumus STDF. Terus yang di blok tuh IKG, ya sama yang di blok tuh kayak TKG rataan tadi. Cuman yang membedakan rumusnya doang. Kalau tadi itu average, kalau itu STDF. Nah, habis itu tinggal dibikin grafik dengan X-nya tuh X-nya tuh apa namanya? X-nya tuh TKG. Terus Y-nya tuh TKG rataan. Nah, terus untuk positif negatifnya teman-teman bisa masukin nilai STDF. Interpretasinya berdasarkan grafik didapatkan bahwa semakin tinggi TKG, maka akan semakin tinggi IKG. Begitu pula sebaliknya. Untuk yang betina sama rumus dari IKG yaitu WG dibagi W. Habis itu teman-teman bisa enter aja ke bawah. Untuk TKG rataannya rumusnya average. Untuk rumusnya STDF. Nah, yang kedua ini kenapa nol? Karena TKG 2 di betina ternyata nggak ada, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah masukin rumus, langsung masukin aja nol gitu. Terus untuk grafik sama caranya kayak yang tadi, yang awal. Jadi udah deh, mungkin stop share dulu. Segitu aja penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf bila ada ucapan atau rumus-rumus yang aku salah dan aku nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.